Halo semua, pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya bikin seorang mahasiswa data science jadi profesional yang siap kerja? Ini bukan cuma soal dapat ijazah loh, ini tentang gimana 1 tahun terakhir di kampus bisa jadi landasan peluncuran karir kamu di dunia teknologi yang gerakannya super cepat. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana transformasi ini bisa terjadi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Jadi gimana caranya semua teori dan tugas-tugas begadang itu benar-benar berubah jadi karir yang nyata? Itulah yang bakal kita bongkar sama-sama langkah demi langkah, pakai sebuah peta jalan yang beneran ada. Dan ini dia sumber kita. Ini bukan sekedar tebak-tebakan atau asumsi ya. Ini adalah silabus asli dari Departemen Ilmu Komputer dan Teknik. Bisa dibilang ini cetak biru yang dirancang khusus buat mengubah mahasiswa jadi profesional yang siap tempur. Coba kita intip, apa aja isinya? Semuanya itu dimulai dari sebuah visi. Kata kunci di sini tuh bukan mengajar, tapi memberdayakan. Ini udah pasang standar yang tinggi banget dari awal. Tujuannya itu buat nyetak profesional yang nggak cuma tahu teori, tapi bener-bener bisa ngerjain sesuatu. Oke, jadi gimana cara mereka memulai proses pemberdayaan ini? Semuanya itu berawal dari sebuah misi yang super jelas. Tahun terakhir itu bukan cuma kumpulan mata kuliah acak, tapi sebuah program yang dirancang dengan teliti, semacam landasan peluncuran dengan tujuan akhir yang sangat spesifik. Coba deh perhatiin baik-baik. Ini bukan target belajar biasa. Ini tuh hasil akhir yang diharapkan. Kamu nggak cuma belajar, kamu lagi dibentuk jadi seorang pemecah masalah. Lihat deh kata-katanya, menghasilkan produk, berinovasi, berkolaborasi. Ini semua kata kerja aktif, skill dunia nyata, bukan cuma pengetahuan dari buku teks. Nah, pilar skill besar pertama yang bakal kita bahas adalah soal membangun solusi dari awal sampai akhir, atau end-to-end. Ini langkah penting banget di mana teori mulai berubah jadi sesuatu yang nyata dan berfungsi. Yuk, kita lihat gimana prosesnya. Nah, ini dia perubahan mindset yang paling fundamental. Seorang analis itu mungkin cuma ngeliatin data, tapi seorang data scientist itu membangun sistem yang menggunakan data itu. Jadi tahun terakhir ini fokusnya adalah jadi seorang pembangun. Kamu pasti sering dengar istilah full stack, dan kedengarannya mungkin agak ribet ya. Tapi coba bayangin gini deh. Kamu nggak cuma ngerancang etalase toko yang cantik alias front end, tapi kamu juga yang bangun gudang, sistem inventaris, dan semua logistik di belakangnya. Itu back end. Kamu bangun semuanya dari nol. Prosesnya bisa kita pecah jadi beberapa langkah utama. Pertama, kamu bikin tampilan yang dilihat dan disentuh pengguna. Terus, kamu bangun jembatan komunikasi yang namanya API buat nyambungin ke server. Di server itulah kamu ciptain otak dari operasinya, alias back-end. Dan terakhir, kamu sediain rumah buat semua datanya di database. Ini benar-benar siklus penciptaan yang lengkap. Dan ini bukan cuma teori loh, mahasiswa bakal langsung praktek pakai teknologi yang paling dicari di industri. Kita ngomongin MongoDB buat database yang fleksibel, Node.js dan Express buat bikin server yang kencang, plus Angular atau React buat bikin tampilan yang interaktif. Ini skill-skill yang bikin CV kamu langsung kelihatan keren pas lulus. Tentunya, bikin sesuatu yang hebat itu percuma kalau gampang diserang ya kan? Nah, makanya ada mata kuliah inti soal kriptografi dan keamanan jaringan. Ini bukan pelajaran tambahan, tapi ini lapisan pelindung buat semua aplikasi yang barusan kita bahas. Semuanya saling nyambung. Oke, kita udah bangun kerangka aplikasi yang kokoh dan aman. Sekarang, saatnya kita isi kerangka itu dengan otaknya. Kita bakal pindah ke jantungnya ilmu data, yaitu menguasai model-model statistik canggih yang jadi mesin penggerak di balik AI. Disinilah kita bisa lihat betapa dalamnya program ini. Ini bukan cuma soal ngeklik tombol run di sebuah model. Ini tentang ngerti kenapa sebuah model itu berhasil atau gagal. Mengelola keseimbangan antara bias dan variance itu kayak seninya menciptakan AI yang bisa diandalkan dan akurat, bukan yang cuma asal nebak. Dan ini nggak berhenti di situ aja. Kita ngomongin teknik-teknik yang benar-benar jadi pembeda seorang profesional. Mulai dari rekayasa fitur, yaitu seni ngubah data mentah jadi wawasan berharga, sampai berbagai jenis regresi buat prediksi, dan bahkan pembelajaran tanpa pengawasan yang bisa bantu kita nemuin pola-pola tersembunyi yang nggak kita duga sebelumnya. Nah, setelah fondasinya kuat dan teknik-teknik canggihnya dikuasai, perjalanannya jadi lebih personal. Disinilah mahasiswa bisa milih sendiri spesialisasi mereka, buat ngasah keahlian di bidang-bidang yang paling modern dan paling mereka suka. Misalnya kamu pengen ngajarin komputer buat ngerti bahasa manusia. Nah, kamu bisa dalemin Natural Language Processing. Ini teknologi di balik chatbot, Google Translate, dan analisis sentimen di media sosial.
Atau mungkin kamu mau jadi arsitek di balik AI generatif dengan belajar prompt engineering. Ini tuh seni dan ilmu cara ngobrol sama AI buat dapetin hasil yang paling luar biasa. Skill yang baru banget dan lagi dicari-cari loh. Atau, kamu bisa milih buat ada di garda terdepan revolusi internet berikutnya dengan blockchain, membangun sistem yang aman, transparan, dan gak dikontrol sama satu pihak aja. Dan lihat deh, pilihannya banyak banget. Dari analisis jejaring sosial sampai deep learning, dari augmented reality sampai green IT. Kurikulum ini tuh nggak cuma ngikutin tren, tapi nyiapin mahasiswa buat jadi pemimpin tren di masa depan. Intinya adalah, kamu bisa rancang sendiri tahun terakhirmu sesuai passion dan target karirmu. Bikin aplikasi itu penting. Jago AI itu krusial banget. Tapi, di mana semua teori dan praktik ini diuji? Tentu aja, di dunia nyata. Fase terakhir dari perjalanan ini adalah fase pembuktian, di mana semua skill diadu dalam skenario yang sesungguhnya. Proyek akhir ini bukan cuma sekedar tugas biasa loh, anggap aja ini simulasi kerja di kantor. Perhatiin deh skill yang dilatih, inovasi, komunikasi, kolaborasi, manajemen waktu. Ini adalah soft skill yang sering banget jadi pembeda antara karir yang biasa-biasa aja dan yang luar biasa. Dan ada ini, magang wajib. Durasinya 14-20 minggu. Ini bukan magang biasa yang cuma sebentar. Ini tuh hampir setengah tahun di mana mahasiswa nyemplung langsung ke dunia kerja, nerapin semua yang udah mereka pelajarin. Dan ini bagian dari kurikulum. Enaknya lagi, ini fleksibel. Kamu mau kerja di perusahaan teknologi besar? Bisa. Mau gabung lab riset? Boleh banget. Atau bahkan mau mulai training buat kerjaan yang udah kamu dapat? Program ini siap mengakomodasi berbagai jalur karir. Ini bukan lagi persiapan. Ini jembatan terakhir yang kamu lewati. Dari mahasiswa jadi profesional. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Dalam 1 tahun, seorang mahasiswa bertransformasi dari seorang pembelajar jadi seorang pencipta, pembangun, dan profesional. Mereka punya peta jalannya, punya alatnya, dan punya pengalaman nyatanya. Satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah masalah besar apa yang bakal mereka selesaikan selanjutnya.